Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita berupaya senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mari kita renungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atu jawahira fi jismi bani adama yuzaluha arba'atu asya'a ammal jawahira fal aqlu wad dinu wal amalu shalih. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa kita sesungguhnya diberikan permata dalam hidup. Ada 4 permata yang senantiasa dititipkan kepada kita dalam jasad Bani Adam. Yang pertama, permata yang senantiasa kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik urusan dunia maupun akhirat, yaitu al-aqlu, akal. Kemudian yang kedua adalah agama yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang ketiga adalah al-haya'u, yaitu rasa malu yang sudah tertanam dalam diri kita. Dan yang keempat adalah amal soleh. Sahabatku, dalam kultum kali ini mari kita sama-sama mencermati hadis tersebut agar kita senantiasa menjaga 4 permata ini. Dan 4 permata ini tidak musnah dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mampu menjaganya dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai makhluk di muka bumi ini. Yang pertama adalah akal. Sudah barang tentu kita menyadari bahwa hanya manusialah yang diberikan akal di muka bumi ini. Maka pergunakanlah akal kita. Karena pesan Rasulullah tersebut ternyata bisa musnah ketika kita tidak mampu mengendalikan akal kita, ketika kita tidak mampu mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Perkara apakah yang bisa memusnahkan akal kita? Yaitu perkara yang mampu menghilangkan kodrat manusia yang diberikan akal. Syaitan tentunya hanya diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya diberikan, malaikat hanya diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lengkap diberikan akal maupun hawa nafsu. Maka dari itu, jagalah akal kita agar tidak tergerus oleh hawa nafsu, sehingga kita mampu mempergunakan akal kita dengan baik dan mencerna seluruh kehidupan di muka bumi ini agar kita kembali menjadi hamba Allah yang betul-betul mampu mempergunakan akal. Yang kedua, selain akal yang dititipkan kepada kita, yang kedua adalah fiddin. Dalam urusan agama, kita diberikan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ketika kita hendak lahir di muka bumi ini dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita mempunyai agama, yaitu Islam. Maka dari itu, jaga agama kita, jaga keyakinan kita, jaga keimanan kita, agar apa yang dititipkan kepada kita berupa permata yang sangat berharga ini senantiasa mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka
maka iman ini bisa tergerus, iman ini bisa musnah ketika iman ini digerus oleh rasa ketidakpercayaan diri kita bahwa kita memang betul-betul diberikan iman agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa menggerusnya? Apa yang bisa memusnahkannya, yaitu maksiat. Maka jauhilah maksiat, insya Allah keimanan kita akan senantiasa terjaga. Yang ketiga, Allah titipkan permata dalam hidup kita, yaitu rasa malu. Bayangkan kalau kita hidup tidak punya rasa malu. Bayangkan kalau ketika seluruh celah kita, seluruh cacat kita diperlihatkan di hadapan orang lain, maka rasa malu itu akan timbul. Maka Allah menyimpan seluruh maksiat-maksiat kita. Allah menutup maksiat-maksiat kita hanya untuk mempertahankan supaya kita masih mempunyai rasa malu di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Maka jaga rasa malu itu. Karena apa? Rasa malu itu akan tergerus ketika dalam fenomena yang terjadi sekarang ini. Ketika segala sesuatu diumbar dengan tanpa rasa malu, berarti dia sudah menghilangkan permata yang dititipkan kepada kita, yaitu rasa malu. Al-haya'u minal iman. Ternyata rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Yang terakhir, permata yang senantiasa harus kita jaga adalah amal soleh. Maka mari sama-sama kita jaga amal soleh kita. Walaupun kita tidak dididik dengan penuh, walaupun kita tidak dididik dengan seluruh kemampuan orang tua kita tentang agama, tentang amal soleh, hendaknya kita menyadari bahwa amal soleh itu sudah dititipkan kepada kita, sehingga kita mampu untuk mengamalkan seluruh perbuatan-perbuatan kita, mengamalkan seluruh keilmuan kita agar menjadi soleh, agar menjadi baik. Tapi ingat, permata itu bisa hilang, amal soleh itu bisa hilang ketika sudah tercampur dengan ghibah, sudah tercampur dengan perbuatan-perbuatan yang bisa merusaknya, dan itu akan musnah dalam kehidupan kita. Maka dari itu pesan kami, pesan saya pribadi dan kita semua, mari kita jaga 4 permata ini. Insya Allah Allah senantiasa akan menjaga kita. 4 permata ini hendaknya kita upayakan semaksimal mungkin agar menjadi sebuah ketakwaan dan keimanan di hadapan Allah yang betul-betul sempurna. Saya ingatkan kembali 4 permata ini. Yang pertama adalah akal, yang kedua agama, yang ketiga rasa malu, dan yang keempat amal soleh. Ingat, semuanya bisa tergerus ketika tidak bisa dijaga dengan baik. Mudah-mudahan manfaat dan terkhusus bagi saya dan kita semua, dan ini bisa menjadi muhasabah binafsi, bahwasanya kita bisa mengkoreksi diri kita bahwa betul kita sudah dititipi 4 permata yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.